Ya, puji Tuhan, selamat malam teman-teman sekalian yang akan bergabung via online atau nanti melihat rekaman kami. Kita akan mulai Bible study kita malam ini. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas hari yang Kau berikan buat kami. Kalau kami ada sampai saat ini, kami tahu itu semua karena kasih-Mu yang berlimpah-limpah buat kami, anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas inisiatif-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami. Ajarkan kami selalu terus meresponi undangan-Mu, inisiatif-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan atas semangat yang baru, kerinduan yang baru untuk kami belajar lagi kebenaran firman-Mu. Kami terus memohon kepadamu, terangi mata hati kami, biar apa yang kami pelajari kami boleh mengerti. Terlebih firman yang kami dengar itu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi saksi dan kami boleh berdampak Tuhan Yesus. Hanya namamu saja dipermuliakan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang akan bergabung dalam Zoom online ini. Tuhan tolong biar sehatikan kami, biar kami boleh sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu, dan teman-teman kami yang akan mendengar rekaman YouTube kami juga Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai terus menjadi alat-Mu ya Tuhan. Biar apa yang diperkatakan hamba-Mu itu hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur saat malam hari ini. Dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan bahas malam ini masih di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita yang bergabung di Zoom juga yang akan menikmati, menyimak di YouTube. Sama-sama kita rindu kembali belajar firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan lebih lagi melengkapi kita, memampukan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang menjadi kerinduan kita sama-sama. Terlebih saat malam hari ini kita akan membahas rangkaian ayat yang sangat tidak asing bagi kita. Diulang-ulang tiap bulan. Bahkan mungkin ada pendeta-pendeta yang mengkhotbahkannya. Sungguh tidak asing ayat-ayat ini. Kita akan melihat kenapa ayat ini harus diulang oleh Rasul Paulus. Maknanya apa bagi Jemaat Korintus dan juga tentu maknanya apa bagi kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian kedua dari bab D. Bagian pertama, Selasa lalu kita sudah melihat bagaimana
perlakuan yang buruk orang-orang kaya terhadap mereka yang sederhana. Itu di ayat 17 sampai 22. Malam hari ini kita akan melihat bagaimana jemaat Korintus, sekelompok jemaat kaya Korintus menyalahgunakan perjamuan suci yang sama saja menyalahgunakan Kristus sendiri. Ini yang kita mau belajar. Tentu kerinduan kita sama-sama, Tuhan Yesus tolong kita untuk bisa lebih lagi memaknai perjamuan suci, sehingga apa yang kita lakukan tiap bulan merupakan rutinitas gereja, itu tidak berhenti di tradisi atau rutinitas, tetapi kita benar-benar bisa menikmati makna, manfaat dari perjamuan itu sendiri. Perjamuan Tuhan, the Lord's Supper, Allah sendiri di dalam nama Yesus Kristus yang menjamu kita, menjamu gereja. Puji Tuhan. Tentu saat Ia menjamu, bukan perkara-perkara yang jasmani yang menjadi hidangan yang Tuhan Yesus sajikan, yang akan kita nikmati. Tentu lebih kepada perkara-perkara rohani Yesus hidangkan untuk kita nikmati. Namun, kita mau lebih lanjut belajar malam hari ini, bukan hanya untuk kita nikmati, karena saat kita mulai fokus pada diri sendiri, saat ritual rohani menjadi cara kita untuk memuaskan emosi, memuaskan perasaan, kita akan sampai kepada titik di mana kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak mengasihi sesama. Menjadi tujuan, manfaat pembelajaran malam hari ini, kita diingatkan bahwa perjamuan suci bukan mengajari kita untuk berfokus pada diri sendiri. Meski itu perjamuan Tuhan, kita pasti diberkati. Namun, di dalamnya ada semangat kematian Kristus. Kristus menderita bagi orang lain. Kita pun diajari untuk berkorban demi kepentingan orang lain. Kristus yang telah bangkit dari maut, beliaulah yang menjamu gereja. Saat dijamu oleh Yesus Kristus, gereja diharapkan memperingati kematiannya. Karena itu, perjamuan suci, perjamuan Tuhan, the Lord's Supper, tidak bisa dipisahkan dari peristiwa dan makna salib. Untuk lebih melihat betapa berharganya perjamuan suci, dalam konteks kota Korintus, kita mau bandingkan dengan perjamuan pribadi, perjamuan sendiri. Kita menggunakan istilah yang Paulus gunakan di ayat 20 sampai 21 dari 1 Korintus 11. Saya bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Pada waktu saudara berkumpul untuk makan,
bukan perjamuan Tuhan yang saudara adakan, melainkan perjamuan sendiri. Ini yang menjadi pembahasan kita, supaya kita bisa lebih lagi memaknai perjamuan suci. Kita akan coba bandingkan dengan perjamuan sendiri. Kita katakan saja perjamuan pribadi. Mengapa dikatakan perjamuan pribadi? Inilah alasan Paulus mengatakan perjamuan atau ramah tamah atau perjamuan kasih yang mereka adakan adalah perjamuan pribadi. Inilah alasannya, sebab saya mendengar bahwa setiap orang dengan lahap cepat-cepat menghabiskan makanan yang dapat diambilnya tanpa memperhatikan orang lain, sehingga sebagian merasa lapar karena tidak mendapat cukup makanan, sedangkan sebagian lagi terlalu banyak minum dan menjadi mabuk. Kita ulang sedikit yang menjadi struktur pasal 11 ayat 17 sampai 34. Ini satu kesatuan. Kita perlu mengerti strukturnya supaya kita bisa memaknai dengan lebih tepat. 17 sampai 22, Paulus mengungkapkan problemnya, masalahnya. Yang kaya, jemaat kaya, abusing, mempermalukan jemaat yang miskin. Kita sudah lihat itu minggu lalu. Kemudian di pasal 11 ayat 23-26 ini, kita lihat Paulus mengulang tradisi dengan penekanan untuk menjadi peringatan akan aku dan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Paulus memulai jawabannya terhadap masalah di ayat 17 sampai 22 dengan mengulang tradisi. Tetapi bukan hanya kata-kata, tetapi Paulus menambahkan maksud tujuan dari tradisi tersebut. Tradisi yang diturunkan, diwariskan oleh Yesus Kristus sendiri. Paulus menegaskan, memberi penekanan tentang bahwa tradisi tersebut dilakukan harus dengan semangat, pertama mengingat akan Tuhan, kemudian memberitakan kematian Tuhan. Baru dari 27, Paulus menjelaskan respon logis terhadap tradisi yang Yesus berikan. Kita masuk kepada yang sudah kita sering dengar, ancaman-ancaman tanda kutip saat seseorang dikatakan berdosa masuk perjamuan suci. Tapi tentu kita tahu saat kita dalami konteks, bukan dosa, bukan hal-hal lain. Yang Paulus maksud tentu praktek orang-orang kaya tadi. Itu yang menyebabkan penghakiman. Ada jemaat kaya yang sakit, bahkan meninggal. Karena itu Paulus sebagai respon terhadap ayat yang kita belajar malam hari ini, Paulus bilang, ngerti apa yang kamu makan, ngerti apa yang kamu minum, memaknai, hidupi makna tersebut. Kemudian nanti bagian akhir baru Paulus secara spesifik menjawab masalah di ayat 17 sampai 22. Demikianlah struktur dari
11 ayat 17 sampai 34. Puji Tuhan. Kita masuk ke buku kita. Penulis buku referensi utama kita ini membandingkan catatan perjamuan suci antara Matius, Markus, Lukas, dan Paulus. Didaftarkan beberapa perbedaan. Paulus dan Lukas di satu sisi kanan, Markus dan Matius sisi kiri. Matius dan Markus memiliki kesamaan-kesamaan, Paulus dan Lukas memiliki kesamaan-kesamaan. Sedikit perbedaannya. Sedangkan antara Matius, Markus, dan Paulus, Lukas itu cukup banyak perbedaan. Saya pribadi rindu menyederhanakan saja. Saya mengajak kita melihatnya, perbedaan-perbedaan ini sebagai keunikan dari masing-masing penulis yang saling melengkapi. Sekali lagi, kita mau melihat perbedaan-perbedaan yang kita dapati di bagian ini sebagai keunikan dari para penulis yang bisa saling melengkapi. Di mana yang tercatat di tulisan yang satu tidak dicatat oleh tulisan yang lain. Saya bagi dalam 4 poin saja tentang perbedaan-perbedaan ini. Sekali lagi ajakan saya adalah kita lihat sebagai keunikan dan kita gabung sebagai sesuatu yang saling melengkapi. Pertama, Matius menambahkan perintah makanlah, minumlah. Dapat kita pahami di sini bahwa Tuhan Yesus bertindak sebagai seorang tuan rumah, host, yang mengajak para tamunya untuk makan, untuk minum, untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Banyak sekali di Alkitab undangan-undangan, marilah datang kepadaku. Undangan-undangan yang berkaitan dengan jiwa, dengan kebutuhan yang terdalam dari hidup kita, yang kita dapati hanya dalam Yesus Kristus. Undangan demi undangan untuk kita datang dan kita nikmati. Puji Tuhan. Kedua, Matius menambahkan untuk pengampunan dosa, for the forgiveness of sins, untuk pengampunan dosa. Itu berarti dalam perjamuan suci kita memperingati kematian Tuhan yang mengampuni dosa banyak orang. Kemudian ketiga, Paulus dan Lukas mengganti kata mengucap berkat dengan mengucap syukur. Ada berkat, ada syukur. Keempat, Paulus dan Lukas mencatat kata-kata menjadi peringatan akan aku. Inilah yang menjadi penekanan Rasul Paulus untuk menjawab masalah yang terjadi di kota Korintus. Sekali lagi, klausa menjadi peringatan akan aku
Itu penekanan yang Paulus berikan untuk menjawab masalah yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Di perjamuan Tuhan, kita mengingat kematian Tuhan. Ini sungguh-sungguh membedakan dari perjamuan pribadi. Perjamuan yang kita adakan. Perjamuan yang seseorang kaya adakan. Saat kita terima perjamuan Tuhan, kita perlu ingat bahwa kita lakukan itu untuk mengingat kematian Tuhan. Ini menjadi ciri khas, menjadi penentu. Nah, ironisnya adalah saat orang-orang kaya, jemaat kaya ini makan tubuh dan minum darah Kristus, mereka tidak mengerti, tidak bisa menghidupi makna dari perjamuan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita mau gambarkan, kita mau daftarkan, orang-orang kaya ini, jemaat kaya ini, mereka pergi ke gereja. Saat itu tentu rumah jemaat. Mereka berkorban dana, membeli makanan, minuman, bawa ke gereja. Mereka habiskan waktu untuk dengar firman, kurban pikiran, kurban tenaga, kemudian mereka menjalani perjamuan suci. Namun, karena mereka tidak memaknai perjamuan suci dengan benar, yang mereka terima adalah hukuman. Kita akan belajar minggu depan, hukuman apa yang mereka terima. Yang jelas mereka tidak terima berkat. Seharusnya mereka terima berkat yang dapat mereka share, berkat rohani yang mereka bisa share kepada orang-orang terkasih mereka. Mereka pulang bawa hukuman. Saat mereka terima tubuh dan darah Kristus, mereka pulang dari persekutuan jemaat, mereka pulang dari gereja, mereka bawa hukuman. Ini kan sangat amat miris, ironis, dan entah ini berlangsung berapa lama. Entah seminggu, sebulan, entah berapa kali ibadah mereka jalani seperti ini. Dalam kasih Kristus, Paulus rindu sekelompok jemaat kaya ini terbebas dari ironi kekristenan semacam ini. Ayat 23a, sebelum kita masuk ke diskusi, ayat 23a, klausa telah aku terima dari Tuhan. Itu tidak berarti bahwa Paulus menerima langsung dari Tuhan Yesus. Klausa ini lebih merupakan istilah dalam tradisi agama Yahudi yang menunjuk kepada sebuah kebenaran yang diwariskan turun-temurun. Penggunaan klausa telah aku terima dari Tuhan bukan berarti Paulus terima mimpi atau terima suara langsung dari Tuhan, tetapi merupakan istilah dalam tradisi agama Yahudi yang menunjuk pada sebuah kebenaran yang diwariskan turun-temurun.
Itu berarti saat Paulus bilang, telah aku terima dari Tuhan tradisi yang akan kita lihat, Paulus ingin mengatakan bahwa sumber tradisi ini adalah Kristus sendiri. Bukan para rasul lainnya, tetapi Kristus sendiri. Karena itulah dia bilang, telah aku terima dari Tuhan. Puji Tuhan, kita diskusi dulu, silakan Ibu Rini. Ya, selamat malam Agnes Daniar yang telah bergabung dalam online. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan. Kalau yang saya simak yang terakhir tadi, Paulus tuh mungkin emang dapat hikmat dari Tuhan ya, dia benar-benar terbeban pelayanan yang dia bilang ingin banget jemaat kayak terbebas dari ironi semacam itu yang dia perjamuan Tuhan dia nggak memaknai gitu. Kadang-kadang kalau kita mungkin nggak sadar kali ya, maksudnya habis makan perjamuan Tuhan karena padahal dia udah dapetnya kutuk gitu loh, bukan pulang membawa berkat, tapi kutuk kadang-kadang dari diri kita sendiri juga mm, nggak peka atau nggak apa gitu ya. Jadi ya biasa aja gitu loh menjalani hari-hari. Ya maksudnya untuk hari-hari ke depannya ya mungkin ada masalah demi masalah tapi ya bisa dilewati. Tapi karena udah terbiasa jadi apa ya? Jadi kebiasaan kalau menurut saya mungkin seperti itu. Kalau ada teman-teman yang bisa menambahkan atau ada pengalaman apa boleh dari Niar atau Agnes. Oke, kita lanjut aja dulu ya nanti yang terakhir ya, boleh ya. Oke, oke. Apa? Puji Tuhan, kita lanjutkan ayat 23 sampai 24, 23b sampai 24. Ritual yang dilakukan jemaat Korintus dapat kita katakan itu mengikuti sedapat mungkin mirip dengan yang Tuhan Yesus lakukan bersama murid-murid sebelum mereka ke Taman Getsemani. Yaitu pada malam sebelum Yesus diserahkan, ia dan murid-muridnya makan malam Paskah bersama-sama. Dan di makan malam itulah Tuhan Yesus menetapkan perjamuan suci. Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata yang mendahului untuk makan roti dan kata-kata yang mendahului untuk minum anggur. Di perjamuan malam Paskah itulah Tuhan Yesus menetapkan perjamuan suci. Di konteks jemaat Korintus, saat perjamuan kasih, mereka makan perjamuan kudus. Kemudian kita lihat klausa yang diserahkan bagi kamu di ayat 24, diserahkan bagi kamu. Tubuh Kristus dikatakan diserahkan bagi kamu, bagi gereja. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuh Kristus tentu menunjuk pada kematiannya, his death. Dan kita tahu bersama, Yesus jalani kematiannya, terima penderitaan dan kematian itu untuk gereja, untuk manusia.
Itu yang menjadi semangat dari perjamuan suci. Itu yang diperingati dalam perjamuan suci, yaitu bagaimana Yesus rela menderita, rela mati di salib untuk kita, diserahkan bagi kami. Ini disandingkan dengan Yesaya 53 ayat 12b. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yesus menggenapi ayat ini dengan menyerahkan nyawanya ke dalam maut, terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ia menyerahkan nyawa, untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi, saat kita terima perjamuan Tuhan, saat Tuhan menjamu kita, saat Ia berkata, makanlah, minumlah, kita terima, kita nikmati arti dan manfaat dari kematian. Yesus mengampuni dosa salah kita, sehingga kita makhluk berdosa ini bisa bersekutu dengan Allah Maha Kudus. Ini yang Tuhan Yesus lakukan di Kalvari, dan sebelum ia naik ke Kalvari, ia sudah menetapkan perjamuan kudus untuk mengingat apa yang ia sudah lakukan. Lanjut tentang kata mengingat. Kita lihat klausa, perbuatlah ini, masih di ayat 24, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita belajar bahwa tindakan mengingat itu bukan seperti pada umumnya kita mengingat sesuatu. Contohnya saya menyetir mobil, saya mengingat-ingat hal lain. Apa yang saya lupa, terus saya coba ingat-ingat mungkin sebuah lagu, syair sebuah lagu, sambil menyetir saya bisa mengingat-ingat. Tetapi bukan itu yang Paulus maksudkan saat ia menulis, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan mengingat semacam itu yang Kristus mau saat ia menetapkan perjamuan. Saat ia menjamu kita. Bukan peringatan semacam itu yang Yesus maksudkan. Di mana kita berbagi pikiran, berbagi fokus. Bukan peringatan semacam itu yang Yesus inginkan. Peringatan yang Yesus inginkan berkaitan erat dengan pola perjanjian lama tentang mengingat perbuatan ajaib Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran 13 ayat 9. Saya sudah berikan di sini. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan peringatan di dahimu
supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ini pola Perjanjian Lama dalam memperingati perbuatan ajaib Tuhan. Itulah mengapa kita diajari untuk berfokus, memusatkan pikiran kita pada karya Kalvari saat kita makan tubuh dan minum darah Kristus. Karena itulah yang Tuhan mau saat Ia menjamu kita. Saat Ia menyiapkan berkat-berkat rohani untuk kita bawa pulang, untuk kita nikmati hari demi hari, untuk kita share kepada orang-orang tercinta kita. Itu yang Yesus maksudkan. Peringatilah kematianku. Kita sungguh-sungguh mengingat apa yang Yesus sudah buat di Kalvari bagi gerejanya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus tolong mengerti bagian-bagian ini, memaknai lebih dalam kematian dan perjamuan suci, kematian Kristus dan perjamuan suci yang Ia wariskan kepada gereja. Ritual tanpa makna itu menjadi sebuah kesia-siaan, bahkan dalam konteks jemaat Korintus itu mendatangkan hukuman. Karena mereka memang sudah keterlaluan, abuse-nya udah parah. Seharusnya saling berbagi, mereka makan sekenyang-kenyang, minum sebanyak-banyaknya apa yang mereka bawa sendiri. Atau mungkin mereka berbagi hanya di antara orang-orang kaya, orang-orang sekelas mereka, sederajat mereka, sekasta dengan mereka. Orang-orang yang kastanya di bawah, stratanya di bawah, kelasnya, kelas bawahan, kita bisa tafsirkan budak atau orang-orang merdeka, orang-orang mantan budak, itu nggak dianggap. Itu abuse yang terjadi saat itu. Sehingga kita bisa yakini peringatan mereka akan kematian Kristus itu tidak utuh. Bagaimana mereka bisa mengingat cinta Yesus yang sudah rela mati, yang nggak mengenal salah, rela mati demi benefit untuk orang lain, manfaat untuk orang lain. Ini hanya sekadar makanan saja, mereka nggak bisa kurban. Seperti saya sudah kasih contoh solusi minggu lalu, gampangnya mereka kenyang-kenyang makan di rumah. Yang mereka bawa ke persekutuan itu untuk di-share. Mereka makan sedikit saja. Tetapi sekali lagi, memang sudah modus mereka, maksud mereka datang ke ibadah untuk mempermalukan orang-orang susah. Memang modus mereka. Dan itu sekali lagi nggak heran, abuse-nya parah, mereka terima hukuman. Sekali lagi, banyak kurban mereka bawa, waktu mereka kurbankan, pikiran, tenaga mereka kurbankan, harta mereka kurbankan, semua itu menjadi hukuman, kutukan. Betapa ironisnya. Kita belajar malam hari ini, saat kita mengingat kematian Tuhan, biarlah peringatan itu menguasai hati pikiran kita, menguasai bagian terdalam hidup kita,
menguasai seluruh keberadaan kita. Setiap kita makan tubuh dan minum darah Kristus, itu bukan sesuatu rutinitas yang kita lewati, tetapi itu mengubahkan keberadaan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 25. Kalimat demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mengambil cawan sesudah makan itu mengindikasikan bahwa kata-kata untuk makan roti dan kata-kata untuk makan minum anggur itu tampaknya dipisahkan oleh makan itu sendiri. The meal itself. Tentu sewajarnya jamuan makan setelah makan baru minum. Itu gambaran sederhananya. Jadi setelah dibagi-bagi roti, secukupnya mereka akan, tentu nggak seperti ritual yang dibuat oleh gereja modern, entah kita bisa selidiki mulai kapan itu dibuat ritual seperti yang kita dapati sekarang. Yang jelas saat itu, jemaat Korintus duplikat dari yang Yesus lakukan dan murid-murid lakukan di malam sebelum kematiannya. Maka pecah-pecah roti dan mereka makan sampai cukup kenyang. Baru mereka minum anggur. Sebelum minum anggur, itulah Yesus mengucapkan kata-kata sebelum minum anggur. Kiranya bisa kita mengerti bersama konteks yang kita dapati di bagian ini, sehingga memang sangat memungkinkan untuk, tadi sudah kita singgung, ada jemaat yang segera kenyang, sekenyang-kenyang, kemudian nanti ada jemaat yang begitu cepat menghabiskan anggur. Nggak heran mereka mabuk. Kemudian klausa setiap kali kamu meminumnya. Setiap kali kamu meminumnya, dalam bahasa Inggris kita dapat lebih jelas. Dengan ayat ini, dengan perkataan ini, dengan klausa ini, as often as you drink it, sesering kamu meminumnya, itu memberi penegasan bahwa sejak semula Tuhan Yesus tidak memaksudkan perjamuan suci itu menggantikan makan malam sebelum Paskah orang Yahudi. Karena kalau menggantikan perjamuan makan malam Paskah itu setahun sekali. Tetapi perjamuan suci dilakukan as often. Jadi bisa sesering mungkin, tergantung kebijakan gereja. Kita bisa yakini jemaat Korintus itu minimal seminggu sekali, bahkan mungkin bisa berapa kali dalam seminggu. Setiap mereka bersekutu, mereka akan makan bersama dan mereka akan mengucapkan kata-kata yang Yesus sudah wariskan. Setiap mereka habis dengar firman, nggak tahu, mungkin saat itu sudah ada pujian penyembahan, saya pribadi belum ketemu hal-hal yang menjelaskan itu. Yang jelas setelah mereka dengar firman, karena firman menjadi inti dari pertemuan mereka, itu sudah dapat dipastikan firman menjadi inti dari persekutuan mereka.
Nah, setelah mereka dengar firman, mereka pasti makan bersama. Perjamuan kasih itu pola ibadah mereka. Pola ibadah mereka. Dan entah mereka lakukan hanya tiap hari Minggu atau ada tengah minggu, itu juga tidak dijelaskan dalam 1 Korintus ini. Tapi minimal seminggu sekali mereka makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Puji Tuhan, masuk ke ayat terakhir. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan kalimat ini, Paulus seperti ingin menegaskan bahwa yang mereka lakukan itu salah. Praktek mereka tidak memberitakan kematian Tuhan. Dengan kata-kata, iya mungkin. Lip service. Tetapi tidak dengan perilaku. Tadi kita sudah berulang-ulang gambarkan saat itu. Mereka bawa roti yang paling mahal, yang besar-besar. Mereka bawa anggur yang paling mahal. Mereka bawa untuk bersekutu bersama. Namun, seperti sudah kita bahas minggu lalu, kemungkinan mereka langsung masukkan ke ruang makan. Sedangkan jemaat-jemaat yang lain itu di halaman depan, di atrium, istilah bahasa Yunani, di atrium. Segera dimasukkan. Itu enggak memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan dicirikan dengan sikap mau berkorban demi kepentingan sesama, kepentingan orang lain. Ini yang mau kita terus ingat dan ingat saat kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Di dalam persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dan belajar nggak hanya bagaimana, nggak hanya berfokus bagaimana kita menikmati berkat Tuhan, tapi bagaimana kita berbagi dengan setidaknya saat itu kiri dan kanan kita. Kita bisa memulai sebuah kebiasaan mendoakan saat kita dikatakan syukur, naikkan syukur. Saat kita merespon setelah kita makan tubuh dan minum darah Kristus. Kita diajak merespon anugerah Tuhan. Mari kita mulai biasakan untuk mendoakan kiri kanan kita. Sebagai pelatihan semangat kita share berkat yang kita terima dari Tuhan. Berkat yang kita terima dari kematian Kristus. Itu yang mau kita jadikan praktek pelatihan kita saat sudah kita terima firman Tuhan malam hari ini. Itu kita percaya, saya pribadi percaya akan melatih kita untuk terus berbagi, mendoakan. Kita akan semakin, tanda kutip, lupa mendoakan kepentingan diri sendiri, tetapi semakin sering ingat mendoakan kepentingan sesama. Itu semua dilatih saat kita makan tubuh Kristus, minum darah Kristus. Dengan demikian, kita
menjalani, menggenapi apa yang Yesus maksudkan dengan tradisi perjamuan suci, yaitu memberitakan kematian Tuhan. Sebaliknya, saat kita terus berfokus pada diri sendiri, pada golongan sendiri, kita tidak memberitakan kematian Tuhan. Kita bisa kaitkan dengan ayat berikut. Sebagai ayat terakhir bagian kita malam hari ini. 1 Yohanes 4:20. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi jemaat Korintus ini mungkin saja mereka berkata, mereka memperingati kematian Tuhan. Mungkin saja mereka berkata, saya memikirkan Kristus. Namun, perilaku mereka itu menyangkali perkataan mereka. Sikap mereka mempermalukan jemaat yang miskin, itu benar-benar mengingkari tujuan dari kematian Kristus, yaitu melahirkan sebuah sekutuan untuk namanya. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini, karena kita sungguh rindu warisan yang luar biasa ini, yang mana di dalamnya kita bisa terima berkat-berkat surgawi saat kita dijamu oleh Tuhan. Mari kita belajar, dalami, pikirkan, renungkan, koreksi yang salah, refleksi diri, dan kita mulai dengan praktek-praktek yang atau pelatihan-pelatihan yang bisa mendukung apa yang kita pelajari malam hari ini. Tuhan Yesus tolong kita semua saat kita bisa menyikapi dengan benar. Kita percaya bukan hanya kita yang diberkati, tetapi kelimpahan jamuan sorga itu mengalir pada orang-orang di sekitar kita. Saat kita bisa benar-benar memperingati kematian Kristus yang merupakan bukti kasih yang begitu besar. Kita percaya kasih itu akan mengalir pada kita dan kita akan dimampukan untuk menjadi berkat, setidaknya tentu dari mulai orang-orang terdekat kita yang dalam tanda kutip bergantung kepada kita. Anak-anak, kalau bos bawahan, dapat terima aliran jamuan sorga itu. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Percaya, imani, Yesus beri hikmat kepada kita untuk mengerti bagian-bagian ini, sehingga kita tidak sia-sia belajar malam hari ini, tetapi dapat kita pahami, praktekkan, latih, sehingga sungguh kita memberitakan kematian Kristus sampai ia datang, bukan hanya di mulut, tetapi dengan seluruh keberadaan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Mungkin ada tambahan, silakan Ibu Rini, mungkin diskusi. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan dari Agnes Daniar untuk pembahasan kita malam hari ini tentang perjamuan suci. Terima kasih ya. Kalau Ya. itu perjamuan suci kan biasa Oma suka ingetin kan kalau lagi ada sikap hati, misalnya lagi marah sama seseorang atau lagi marah sama suami, istri, orang tua, sebelum perjamuan
damai dulu gitu. Jadi kita selalu terngiang-ngiang fokusnya, oh lagi nggak marah nih sama suami, lagi nggak ada masalah, lagi nggak ada masalah sama keluarga, baik-baik aja, layak-layak aja minum perjamuan suci gitu. Terus ya udah minum aja kayak biasa karena ngerasa kan lagi nggak ada Salah. masalah gitu. Ternyata malam hari ini makna perjamuan suci itu malah lebih luas lagi. Sikap hati yang salah pun aja malah mendatangkan kutuk gitu. Makanya nggak heran kalau misalkan kita habis perjamuan suci juga biasa-biasa aja gitu. Nggak ngerasa dapat berkat juga biasa-biasa aja karena ya mungkin gitu kali ya karena eh, karena kekurangan pengetahuan kita tentang gimana kita, sikap hati kita pada saat menjalankan perjamuan suci gitu. Sehingga berkat rohaninya kita pun nggak dapat, malah kita seperti Kari tadi bilang nggak sadar malah kita bawa pulang kutuk gitu. Makasih banyak Bung Sam untuk share firman Tuhan yang malam hari ini. Bahkan kalau sekarang kan ada ayat-ayatnya ya tuh ya Karin ya. Kita jadi kayak sibuk bacain tulisan-tulisan di rotinya gitu kan. Terus kalau Iya, misalnya malah ayatnya kadang-kadang suka ayatnya foto. bagus, foto-foto. Ayatnya bagus banget, dapat berkat gitu. Dapat Ya, berkat Pak, gitu. gitu. Terus kalau ayatnya jelek dipikir-pikirin, oh ini Tuhan lagi tegur ya. Ayatnya Iya, begini amat. Parah benar-benar. lagi. Makasih ya Bung Sam. Iya, makasih Nas atas share-nya. Kalau Niar mungkin mau berbagi. Aku iya diingatkan banget sih Karini. Mm-mm. Pikiran aku perjamuan suci dalam pelajaran ini kan cuman dalam minggu perjamuan kudus tiap bulan ya, yang minum roti dan anggur. Tapi ternyata ya maknanya lebih luas daripada itu. Bahkan dalam setiap apa ya, kalau kita dalam makan sama-sama dengan saudara seiman, mungkin habis ibadah atau apa, itu niatnya itu kalau salah ya itu nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan gitu. Padahal Iya. kalau mau bawa itu kadang kan orang malah mikirnya itu bawa ini enak nggak ya? Atau ini misalnya diketawain nggak ya? Atau Mm-mm. apa sih namanya? Pokoknya tuh yang apa ya? Atau Malah jadi misalnya takut gitu. atau karena Hmm. nggak pernah bawa jadi gengsi misalnya nih Karin. Mm-mm. Dan niatnya macam-macam seperti itu gitu. Tapi ya Mm-mm. ternyata maknanya tuh bisa lebih dalam gitu. Apa yang kita bawa, sikap hati kita tuh ternyata bisa Iya. berdampak lebih lagi gitu ya. Aku kayak Iya. tertarik dan nggak ada yang sia-sia gitu di mata Tuhan kalau kita membawa dengan keikhlasan, dengan niat yang benar untuk berbagi Iya. dengan iman. Itu sih Karini yang aku dapat. Iya, makasih Niar, makasih Agnes. Memang ya berarti benar-benar sikap hati itu menentukan banget kita memaknai itu perjamuan suci, perjamuan kasih, biar apa yang kita makan minum gitu, biar itu juga boleh berdampak bukan buat diri kita, buat keluarga kita, tapi terlebih buat orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kadang-kadang kan kayak Agnes gitu tuh semenjak yang ada tulis-tulisan perjamuan begitu, malah orang lebih fokus yang foto, terus pajang di status, kayak gitu-gitu kan. Kalau berkat luar biasa, tapi kalau misalnya ayat agak jelek aja dikit, langsung mikirnya macam-macam gitu. Padahal itu eh, nggak ada maknanya gitu ya. Jadi kita melalui firman Tuhan malam ini kita diingatkan lagi biar eh, dalam perjamuan suci kita boleh terus terfokus pada karya salib Tuhan, memaknai setiap ritual-ritual rohani yang kita kerjakan, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aja. Nanti saya minta malam ini yang berdoa, Agnes lagi ya Nas. Kita akan tutup Bible Study kita. Makasih Agnes, makasih Niar sudah bergabung saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang baru ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk cinta-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kau terus memberkati kami ya Tuhan, Kau terus mengenyangkan bahkan memuaskan jiwa kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa.
Kami terima firman-Mu pada malam hari ini penuh ucapan syukur ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan untuk segala kebodohan kami ya Tuhan, untuk segala keterbatasan kami, untuk segala kekurangan kami dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan ya Tuhan tanpa kami sadari, dengan sikap hati yang salah ya Tuhan Yesus, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan dalam perjamuan suci ya Bapa. Biarlah malam hari ini ya Tuhan, lewat pembelajaran kami malam hari ini, kami terus mempersiapkan diri kami ya Tuhan pada saat kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Kami terus membereskan sikap hati kami ya Tuhan, memaknai pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus, lebih dari sekedar warisan dan ritual yang Kau turunkan ya Bapa. Sehingga pada saat kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh ya Bapa, berkat Allah menjadi bagian kami ya Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk Tuhan, tapi bagi keluarga kami ya Tuhan Yesus, bagi orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Sehingga salib ya Tuhan, bukan hanya lambang kematian-Mu ya Tuhan Yesus, tapi sungguh-sungguh cinta-Mu yang besar itu Tuhan, boleh dirasakan ya Tuhan, diawali dari diri kami ya Tuhan, dan kami sebarkan untuk orang-orang terdekat kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berterima kasih untuk Bung Semi ya Tuhan, untuk hari ini ya Bapa, dalam Bible study pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang membalas, memberkati berlipat ganda ya Tuhan Yesus. Urapan yang baru, hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus, terus mengalir menjadi bagian milik Bung Semi dan keluarganya ya Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluannya, Allah yang tahu dan mencukupi ya Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya malam hari ini berkat-Mu turun atas kami ya Bapa, dan turun di atas teman-teman atau orang-orang siapapun yang menyaksikan YouTube ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, taruh roh yang rendah hati sehingga kami terus diberi kerinduan untuk belajar dan belajar lagi ya Tuhan, sehingga kami mau ya Tuhan menyediakan waktu kami untuk kembali kami sama-sama belajar di hari-hari yang ditentukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami tutup Bible study kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.